siang bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elsie Oktaviani Maha. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, kelas AKP 7B. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis dan risiko bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah audit internal. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian proses bisnis. Jadi, proses bisnis merupakan sekumpulan tugas yang saling berhubungan, yang berujung pada penyerahan barang atau jasa kepada klien. Juga merupakan sekumpulan kegiatan dan tugas yang berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Jadi, proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan terhubung yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan, di mana proses harus meliputi beberapa masukan tertentu atau defined inputs dan satu keluaran atau single output. Berbagai input ini terdiri dari semua faktor yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung pada nilai tambah atau add value dari barang atau jasa. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai proses-proses manajemen atau manajemen proses, operasional atau operational proses, dan pendukung bisnis atau supporting business process. Manajemen proses mengatur bekerjanya sistem operasi tertentu dari suatu organisasi. Operational proses meliputi bisnis inti atau core bisnisnya, sedangkan supporting proses seperti SDM dan accounting disediakan untuk mendukung proses bisnis inti. Selanjutnya, ada dua pendekatan yang dapat ditempuh auditor internal dalam mempelajari proses bisnis. Yang pertama, top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah. Jadi, dalam top-down approach, auditor internal memulai pekerjaannya dari tingkat organisasi, yaitu dari apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi. Kemudian, dilanjutkan dengan menentukan proses-proses kunci yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan organisasi tersebut. Suatu proses dianggap merupakan kunci terhadap tujuan organisasi tersebut. Jika proses itu gagal berfungsi secara efektif, itu akan berdampak langsung terhadap kegagalan organisasi mencapai tujuan tersebut. Misalnya, tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai para pemegang saham dengan peningkatan laba bersih secara konsisten, seperti 10% per tahun. Top-down approach ini biasanya dilakukan oleh tim auditor yang mempunyai perspektif menyeluruh tentang organisasi, tetapi tidak menguasai secara rinci masing-masing area kegiatan. Jadi, potensi terlewatkannya proses-proses tertentu yang ternyata menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, bottom-up approach atau pendekatan dari bawah ke atas. Jadi, bottom-up approach ini dimulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasikannya semua proses di mana area tersebut terlibat atau bertanggung jawab. Proses-proses ini kemudian dihimpun sampai ke tingkat organisasi. Bottom-up approach sangat efektif untuk organisasi yang relatif kecil, namun kurang efektif untuk organisasi yang kompleks dan relatif besar. Dalam organisasi yang kompleks dan relatif besar, tim audit akan kewalahan dalam menentukan prioritas satu proses terhadap proses yang lain, karena pentingnya suatu proses akan berubah ketika menaiki tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Selanjutnya, penyempurnaan proses bisnis. Yang pertama, pilih proses yang tepat. Maksudnya, audit internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilainya. Sebagaimana halnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan audit, pendekatan berbasis risiko adalah cara terbaik untuk memilih area bisnis untuk proyek perbaikan. Pendekatan ini meliputi proses-proses pemilihan yang menentukan bagi keberhasilan strategi organisasi, memilih proses-proses yang rumit atau kompleks yang lintas fungsi, dan memilih proses di mana
ada konsensus mengenai perlunya perbaikan. Yang kedua, peroleh dukungan pimpinan. Maksudnya, sekalipun sudah ada konsensus bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, tim-tim yang menangani proyek ini seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Para individu ini seringkali percaya bahwa orang lain yang memerlukan penyesuaian dan bukan mereka. Audit internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan mendukung atau mensponsori proyek perbaikan ini. Yang ketiga, isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Jadi, tim-tim audit memerlukan tenaga-tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proyek bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Anggota tim harus memiliki naluri bisnis yang kuat dan kemampuan menambah nilai pada proses bisnis. Pimpinan audit harus mempertimbangkan pemberian pelatihan yang tepat waktu agar anggota tim memperoleh pengetahuan yang mutakhir dalam bidang yang diperlukan. Yang keempat, tetapkan tolak ukur. Jadi, dengan menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Yang kelima, identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Jadi, lakukan gap analysis atau analisis kesenjangan dan analisis proses yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisienan, tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah, dan peluang lain untuk perbaikan. Yang keenam, lakukan pengujian transaksi. Jadi, dalam pengujian ini, untuk semua masalah yang ditemukan harus ada analisis data dan pengumpulan data pendukung empiris. Upaya ini harus menghasilkan bukti-bukti statistik pendukung yang meyakinkan, yang menjadi bagian dari laporan proyek. Jika audit internal tidak dapat menyiapkan bukti statistik pendukung yang meyakinkan, tim ini perlu merenungkan kembali apakah isu yang ditemukan memang signifikan. Yang ketujuh, pahami akar permasalahannya. Jadi, untuk setiap masalah, tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya. Menentukan the root cause dari suatu isu memerlukan analisis yang mendalam, yang memakan banyak waktu dan upaya. Dalam banyak hal, manajemen mungkin sudah mengetahui adanya suatu isu. Proyek yang berjalan menambah nilai dengan memberikan pemecahan pada akar permasalahannya. Yang kedelapan, cari jalan keluar, pecahkan masalahnya. Maksudnya, sesudah tim proyek menentukan apa masalah-masalah atau isunya, langkah berikutnya adalah membuat pemecahan. Beberapa fungsi audit internal mengembangkan sendiri usulan-usulan pemecahan masalah, kemudian menyajikannya kepada pemilik proses. Dalam proyek-proyek perbaikan atau penyempurnaan proses, praktik yang lebih baik adalah tim audit internal bekerja sama dengan proses owner untuk mendapatkan kesepakatan mengenai analisis akar permasalahannya dan membuat rencana tindak lanjut bersama dengan proses owner untuk menjawab masalah yang terungkap dalam analisis akar permasalahan. Yang kesembilan, ceritakan kisah bisnisnya. Jadi, pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek-proyek perbaikan proses adalah membuat laporannya tetap ringkas atau singkat padat, namun masih menceritakan kisah bisnis. Sebagaimana halnya dengan segala bentuk komunikasi di mana para auditor mengharapkan para eksekutif masih mau membaca laporan ini. Business Process Improvement Report haruslah ringkas. Yang ke-10, atur dengan baik penyampaian pesannya. Maksudnya, ketika akan menerbitkan laporan proyeknya, audit internal seyoginya melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Sebaik apapun laporan ditulis, interaksi personal dapat memastikan bahwa pesan dikomunikasikan dengan benar dan akurat. Selanjutnya, penasihat dalam perbaikan atau improvement advisor. Jadi, ini kesimpulan akhir dari pembahasan mengenai penyempurnaan proses bisnis. Auditor menjadi penasihat
dalam upaya-upaya perbaikan. Mereka menjadi improvement advisors. Sifat independen, keahlian dalam analisis proses, dan pengetahuan yang mendalam tentang prosedur dan operasi perusahaan merupakan gabungan ideal dari talenta yang diperlukan untuk memberikan jasa berkualitas tinggi untuk menangani penyempurnaan proses bisnis. Selanjutnya, penasihat dalam perbaikan atau improvement advisor. Jadi, ini kesimpulan akhir dari pembahasan mengenai penyempurnaan proses bisnis. Auditor menjadi penasihat dalam upaya-upaya perbaikan. Mereka menjadi improvement advisors. Sifat independen, keahlian dalam analisis proses, dan pengetahuan yang mendalam tentang prosedur dan operasi perusahaan merupakan gabungan ideal dari talenta yang diperlukan untuk memberikan jasa berkualitas tinggi untuk menangani penyempurnaan proses bisnis. Selanjutnya, 10 risiko papan atas untuk tahun 2019. Risiko pertama, sistem TI atau teknologi informasi yang ada dan sudah usang mungkin tidak dapat memenuhi kinerja yang diharapkan berkenaan dengan mutu. Masuknya ke pasar atau tidak up to date, biaya, dan inovasi maupun dengan para pesaing, khususnya para pesaing yang dari lahirnya sudah digital atau born digital, dan pesaing yang berbasis biaya rendah atau low cost based competitor, atau pesaing yang sudah mapan dengan kegiatan yang canggih. Ini merupakan risiko pada tahun 2018. Yang kedua, tantangan suksesi dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang pandai dan berbakat dalam pasar talenta yang ketat akan membatasi pencapaian target-target operasional. Risiko ketiga, perubahan-perubahan dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya yang semakin meningkat, sangat memengaruhi cara-cara barang atau jasa dihasilkan atau dikirimkan. Risiko keempat, kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi ancaman cyber berpotensi signifikan mengganggu kegiatan utama dan atau merusak nama dagang. Risiko kelima, resistensi atau keengganan untuk berubah dapat menghambat kemampuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam model bisnis dan operasi-operasi perusahaan yang penting. Risiko keenam, kecepatan yang tinggi dari disruptive innovation dan atau teknologi baru dalam industri dapat menaklukkan kemampuan bersaing dan atau mengelola risiko dengan baik tanpa membuat perubahan-perubahan signifikan dalam model bisnis. Risiko ketujuh, risiko dalam mengelola rahasia pribadi atau identitas, dan risiko keamanan informasi mungkin tidak bisa diatasi dengan sumber daya yang cukup. Risiko kedelapan, ketidakmampuan memanfaatkan data analitik dan big data untuk melaksanakan intelijensi pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mungkin dapat berpengaruh secara signifikan kegiatan-kegiatan utama dan rencana-rencana strategis. Risiko ke-9, budaya organisasi tidak cukup mendorong identifikasi pada waktunya dan penonjolan masalah-masalah risiko yang signifikan yang berpotensi memengaruhi kegiatan-kegiatan utama dan pencapaian tujuan-tujuan strategis secara signifikan. Dan risiko yang ke-10, melanjutkan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan akan semakin sulit karena perubahan dalam preferensi pelanggan dan atau pergeseran demografis dalam basis pelanggan yang ada. Selanjutnya, risiko bisnis papan atas 2019. Yang pertama, macroeconomic risk issue, di mana terdiri dari risiko yang pertama, gejolak pasar uang global dan nilai tukar uang antar negara. Yang kedua, ketidakpastian mengenai pengaruh dan kelanjutan masa jabatan pimpinan dunia yang utama. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang berkelanjutan dalam kebijakan perdagangan dunia. Yang keempat, kemampuan perusahaan
untuk akses modal atau likuiditas yang cukup. Yang kelima, kondisi ekonomi di pasar-pasar sekarang dilayani dapat menghambat peluang pertumbuhan secara signifikan. Yang keenam, tuntutan-tuntutan aktivis, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain dapat memengaruhi secara signifikan cara berbisnis. Yang ketujuh, pergeseran-pergeseran geopolitik dan ketidakstabilan rezim-rezim yang berkuasa dan terorisme global. Yang kedelapan, antisipasi kenaikan biaya tenaga kerja. Dan yang kesembilan, perubahan tak terduga dalam suasana tingkat bunga. Yang kedua, strategi risk issue, di mana terdiri dari risiko. Yang pertama, kecepatan tinggi dari inovasi yang bersifat destruktif. Yang kedua, aplikasi-aplikasi TI secara signifikan memengaruhi cara-cara berbisnis seperti yang dikenal sekarang. Yang ketiga, perubahan dalam aturan perundang-undangan dan kegigihan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, pergeseran dalam preferensi ESG atau environmental, sosial, dan governance, dan pemangku kepentingan utama sulit diantisipasi dan ditangani pada waktunya. Yang kelima, mudahnya memasuki industri dan pasar bagi para pendatang baru yang menjadi pesaing. Yang keenam, organisasi belum cukup siap menghadapi krisis yang tidak terduga. Yang ketujuh, berbagai cara pertumbuhan sulit diidentifikasi dan dilaksanakan. Dan yang kedelapan, peluang untuk tumbuh dari dalam sangat terbatas. Yang kesembilan, barang dan jasa substitusi meningkat. Kesepuluh, mempertahankan kesetiaan pelanggan semakin sulit. Dan yang terakhir atau yang ke-11, kinerja yang rentan dapat memicu gerakan aktivis pemegang saham yang berdampak terhadap strategi bisnis. Yang ketiga, operational risk issue, di mana terdiri dari beberapa risiko. Yang pertama, perilaku budaya mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. Yang kedua, ketidakpastian mengenai kemampuan pemasok utama. Yang ketiga, ketergantungan pada pengaturan dengan pihak-pihak lain untuk IT outsourcing. Yang keempat, tantangan bagi suksesi kepentingan dalam perusahaan mengingat pasar tenaga ahli yang semakin ketat. Yang kelima, organisasi belum cukup siap untuk menangani serangan para peretas yang dapat menghentikan kegiatan dan merusak nama baik organisasi. Yang keenam, pengelolaan keamanan rahasia identitas memerlukan sumber daya yang besar. Yang ketujuh, infrastruktur IT yang ada dan sudah tidak ketinggalan zaman mungkin tidak dapat diandalkan dari segi mutu, kecepatan, biaya, dan inovasi. Yang kedelapan, ketidakmampuan memanfaatkan data analitik dan big data. Yang kesembilan, keengganan untuk berubah membatasi organisasi untuk membuat penyesuaian dalam model berbisnis dan kegiatan-kegiatan utama. Dan yang terakhir atau yang ke-10, budaya organisasi kami kurang mendorong penemuan masalah-masalah risiko yang terus meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.